Oke, siap dimulai, Mbak. Volumenya Pak Heru. Kurang. Baik Pak Heru, apakah bisa untuk memulainya? Oke, siap dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan saya, Pak Heru, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Lampung Tengah yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru, para partisipan yang hadir di ruang virtual ini yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Curahkan pada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua kelak mendapat pertolongan di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yeni Usniati. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Lampung Tengah. Dan dalam hal ini atau kegiatan ini, saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan berbagi praktik baik, yaitu budaya positif yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu paparan atau penyampaian berbagi praktik baik tentang budaya positif yang telah diterapkan di SD Negeri 3 Bukit Baru. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Hermanto. Kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih pada Bu Yani selaku moderator di acara webinar kali ini. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Pak. Terdengar? Terdengar Pak. Terdengar. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya izin share hormati screen Bapak Ibu. rekan-rekan guru, calon perubahan paradigma pendidikan, dan rekan saya sesama calon guru penggerak Angkatan 5, Ibu Yani sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya untuk membagikan materi yang ada pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Semoga materi ini nanti akan bermanfaat bagi kita semua sebagai guru dan juga sebagai calon penggerak atau calon perubahan paradigma pendidikan pada kurikulum merdeka, baik yang sudah memakai kurikulum merdeka maupun yang belum. Jadi sinyalnya hilang ya Bu.
Mohon maaf, sinyalnya hilang. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Saya off kamera ya. Baik Bapak Ibu, saya ulangin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk membagikan materi yang ada pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Semoga materi ini nanti akan bermanfaat bagi kita semua sebagai guru dan juga sebagai calon penggerak perubahan paradigma pendidikan pada kurikulum merdeka. Jadi pada modul 1.4 ini saya sebagai guru penggerak angkatan 5 mempelajari tentang budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Sebenarnya secara garis besar, budaya positif itu sudah ada di sekitar kita ya, yaitu budaya positif itu adalah kebiasaan atau kebaikan yang harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, kenapa dalam lingkungan sekolah itu harus ada budaya positif? Latar belakangnya adalah suasana positif itu harus mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan sesuatu kondisi pembelajaran yang positif. Murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu, sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Siswa tidak akan mengalami pembelajaran yang tidak nyaman. Maka hal ini akan menggerakkan moral yang positif bagi siswa kita, sehingga karakter itu akan terbentuk tidak hanya dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga karakter siswa terbentuk dari lingkungannya, sehingga budaya positif itu akan terbentuk tidak hanya dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga karakter siswa terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Next selanjutnya, Bu. Nah, sekarang bagaimana caranya membentuk budaya positif di sekolah atau minimal di kelas kita? Salah satu caranya yaitu dengan membentuk disiplin positif. Bapak Ibu, Suaranya nggak ada, Pak.
Tidak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin jaringan di Pak Herunya terganggu. Pak Heru, apakah bisa mendengar suara saya? Pak Heru. Pak Herunya nggak ada suaranya, Bu. Iya Ibu, mungkin terganggu sinyalnya. Karena di sekolah Pak Heru itu di daerahnya ini pelosok, agak pelosok. Iya Pak Heru sudah datang kembali. Mohon maaf Bapak Ibu, sinyalnya hilang. Ya Pak Heru. Oke. Mohon maaf sinyalnya hilang. Sudah terdengar suara saya Bapak Ibu? Sudah, Pak, sudah. Baik, kita lanjutkan. Kita ulangi lagi dari disiplin positif. Bapak Ibu pasti sudah sering membuat sebuah peraturan kelas ataupun membuat peraturan di sekolah bahwa siswa harus berangkat pukul sekian ataupun siswa harus tepat waktu. Nah, karena peraturan ini dibuat oleh satu pihak. Oleh karena itu kita perlu melakukan sebuah kedisiplinan yang positif. Saya tidak mengatakan bahwa disiplin yang kemarin kita buat di lingkungan sekolah kita adalah negatif. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi disiplin positif ini yang saya maksud adalah sebuah penerapan disiplin yang tanpa kekerasan dan ancaman. Sehingga dalam nanti disiplin positif ini antara guru dan murid. Dalam penerapannya disiplin positif ini, murid itu diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, mereka sudah tahu konsekuensi Tidak terdengar. Suaranya hilang lagi, Pak. Tidak terdengar Pak Heru. oh, hilang suaranya. Ini pengaruh sinyal. Baik, sekarang sudah terdengar. Udah. Nah, selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta rasa hormat. Ini saya ulangi lagi, Bapak Ibu, dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif adalah salah satu cara bagaimana untuk mendisiplinkan siswa
dengan tujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid melakukan sesuatu tapi tampak suka melakukan ataupun hukuman. Jadi tidak ada lagi misalnya siswa disuruh push up untuk mendisiplinkannya. Mereka dengan menggunakan hukuman atau kalau kamu besok masih datang terlambat, maka besok kamu akan keliling lapangan 3 kali. Berarti itu cara mendisiplinkan dengan ancaman ya, Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Nah, dengan adanya disiplin positif yang lahir dari siswa itu sendiri akan melahirkan atau akan menimbulkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan yang tampak dari siswa karena disiplin itu terbentuk dari karakter siswa banyak sekali ya Bapak Ibu. Saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Ada beberapa nilai kebajikan yang ditambahkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang ada di gambar tersebut Bapak Ibu, di slide itu, kita ada 6 nilai-nilai kebaikan pada profil pelajar Pancasila. Tapi kita tidak akan membahas tentang ini. Langsung saja slide selanjutnya Ibu. Nah, sekarang kita soroti adalah bagaimana langkah apa yang harus kita ambil untuk mewujudkan disiplin positif tersebut. Saya akan memberikan contoh langkah-langkah yang sudah saya lakukan di kelas saya. Yang pertama saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Seperti tampak gambar di layar, Bapak Ibu, pada pembelajaran awal, saya membuat kontrak belajar. Saya ini menyebutnya adalah kontrak belajar. Jadi siswa di sini menulis dalam sticky note apa sih yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Mereka menulis berbagai macam, ada yang ingin konsentrasi, ataupun ada yang ingin hadir tepat waktu, ataupun ada yang ingin menulis santai, belajar tapi tetap santai. Banyak sekali ternyata keinginan mereka. Nah, kemudian daripada itu, setelah mereka, saya tahu keinginannya dalam pembelajaran itu seperti apa, kemudian saya mengerucutkan atau mengelompokkannya ke dalam beberapa bagian yang sama, karena ternyata dari mereka kan pasti ada yang menulis dengan masalah yang sama. Contohnya dilarang berisik atau dilarang bercanda. Mereka yang menulis ini nggak cuma 1-2, tapi bisa lebih dari 3, bahkan ada yang sampai 4 orang sampai 5 orang anak. Kontrak belajar ini tidak hanya berlaku untuk siswa, tetapi juga berlaku untuk saya sebagai gurunya. Jadi kalau misalnya sudah disepakati, tidak boleh terlambat, ataupun seperti kesepakatan kelas tadi, ya kita harus sama-sama menjalankannya, Ibu Bapak. Contohnya seperti ini bentuk keyakinan kelasnya. Selanjutnya Bu. Jadi sebuah keyakinan kelas itu tidak perlu kita buat banyak, tidak perlu kita buat 10 atau 15. Buatlah sedikit saja,
Yang penting mereka memahami apa yang mereka yakini benar di dalam kelas agar pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman. Misalnya contoh nih dari beberapa kontrak belajar yang saya kerucutkan, ternyata setiap anggota kelas itu perlu belajar, kemudian setiap anggota kelas itu juga perlu senang, kemudian setiap anggota kelas itu perlu melaksanakan tugas, juga setiap anggota kelas itu perlu saling menghargai. Kemudian ada lagi, setiap anggota kelas itu perlu merasa aman. Mungkin ada temannya yang suka usil atau sebagainya. Nah, ini kata-kata ini buatlah yang sesimpel mungkin. Sehingga lebih mudah mereka untuk pahami tentang keyakinan kelas yang harus dipatuhi atau yang harus diyakini oleh masing-masing siswa yang ada di kelas tersebut. Saya di sini mengerucutkan menjadi 3 hal ya Bapak Ibu. Misalnya hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Dalam hal hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Mungkin tadi yang menulis kontrak belajar itu, mereka menulis dilarang pinjam alat tulis. Nah, misalnya ada yang menulis seperti itu, akhirnya saya menerjemahkannya dengan cara menghormati barang milik orang lain. Kemudian kami meyakinkan bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima, dan dimiliki. Maksudnya di sini adalah kamu bahwa sangat penting untuk merasa diterima. Pak Heru, kok nggak ada suaranya? Suaranya hilang ya? Halo? Jelas, Pak. Cek suaranya. Suaranya kecil, Pak. Tanya ada jelas. Sudah jelas, Bapak Ibu? Jelas. Jelas, Pak. Baik, saya lanjutkan. Ada siswa yang menulis dilarang bullying ya Bapak Ibu di kelas. Kemudian saya terjemahkan menjadi bentuk dari keyakinan kelas. Bahwa setiap kelas harus memiliki keyakinan yang tumbuh dari kelas itu sendiri. Agar dapat dipahami dan dijalankan sebagai aturan pembelajaran di dalam kelas. Biasanya keyakinan kelas ini tumbuh dari kebutuhan-kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Slide selanjutnya, Bu. Di sini kita tampilkan ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang terakhir, kesenangan atau fun. Nah, sebagai guru atau kegiatan indisipliner atau pelancongan dari keyakinan kelas tersebut, kita harus menempatkan posisi kita sebagai guru dalam mengendalikan kelakuan atau kegiatan-kegiatan indisipliner tersebut dengan 5 posisi kontrol. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, coba kita refleksi selama ini Bapak Ibu. Kita ada di posisi mana? Apakah yang pertama atau yang mana? Apakah kita selama ini berada di posisi penghukum, yaitu setiap siswa melakukan kesalahan, kita akan menghukumnya. Misalnya dia tidak mengerjakan PR,
kemudian kita menghukumnya. Terus saya menyuruhnya untuk menulis saya menyesal atas perbuatan saya sebanyak 100 kali. Nah, itu berarti menghukum. Atau contoh lain, misalnya menyuruh siswa untuk sit up karena datang terlambat. Suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Masih jelas, Pak. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Masih sangat jelas, Pak. Tadi kita sudah berandai-andai, misalnya siswa kita suruh sit up karena datang terlambat. Ayo kamu sit up karena datang terlambat. Nah, itu model-model seorang penghukum ya. Apa efeknya nanti Bapak Ibu jika melakukan model penghukum ini? Akan menimbulkan dendam pada diri siswa tersebut, entah itu dendam kepada Bapak Ibu ataupun dendam kepada peraturan tersebut. Ini nanti akan membekas, suatu saat akan menjadi bom waktu dari siswa tersebut. Yang kedua yaitu posisi kontrol membuat rasa bersalah. Misalnya siswa melakukan kesalahan, kemudian Bapak Ibu mengucapkan, kamu nggak kasihan sama orang tuamu yang udah membiayai kamu. Nah, kata-kata seperti itu membuat siswa merasa bersalah. Maka dia akan menimbulkan penyesalan yang mendalam pada dirinya. Dampaknya seperti itu. Karena siswa merasa bersalah, jadinya siswa itu akan menyesal setelah melakukan perbuatan yang dia lakukan. Selanjutnya, yang ketiga ya Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Jika guru menggunakan posisi kontrol ini, biasanya Bapak Ibu sudah akrab dengan siswa kita. Bapak Ibu menggunakan posisi ini sebagai teman. Contohnya begini Bapak Ibu. Suatu saat murid itu melakukan kesalahan. Jadi kita cukup bertanya, ayolah jangan diulangi lagi. Besok nggak boleh telat lagi ya. Nah, itu adalah posisi-posisi guru sebagai teman. Dampaknya ketika kita menggunakan posisi teman ini, siswa akan merasa santai dan tidak terbebani. Yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah, ini biasanya yang jadi Bapak pemantau ini, Pak Basuki ini. Ya, pemantau. Sebagai pemantau saja. Itu berarti Bapak Ibu guru ketika ada siswa melakukan kegiatan indisipliner, maka Bapak Ibu guru memantau berdasarkan poin-poin. Nah, misalnya di peraturan sekolah ada poin-poinnya ya. Kalau di SD sih kayaknya tidak ada, tapi biasanya di SMP atau di SMA ada. Kalau kita melakukan kesalahan, nanti kita dapat poin 5. Seterusnya sampai 100. Jika sudah 100, biasanya kalau di kelas sudah SMP atau SMA bisa dikeluarkan. Nah, itu adalah posisi sebagai pengontrol. Ya. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Bapak Ibu pasti tahu manajer itu apa. Manajer adalah yang mengelola. Artinya ketika Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer, maka Bapak Ibu akan mengelola sebuah kesalahan siswa menjadi penguatan karakter. Nah, yang dimaksud seperti ini
posisi manajer itu contohnya seperti mengelola sebuah kesalahan siswa menjadi penguatan karakter siswa. Salah satunya itu menggunakan segitiga restitusi. Slide selanjutnya, Bu. Slide selanjutnya, segitiga restitusi. Bu Yani? Halo? Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Bu Yani? Slide selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Yang bagian segitiga restitusi, Bu. Ya. Bagaimana seorang guru menyelesaikan sebuah masalah menggunakan 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan. Kita stabilkan dulu identitas mereka ketika menggunakan atau mereka melakukan e-discipliner. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan itu. Tadi kita sudah bikin sebuah kesepakatan di awal tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, slide selanjutnya Bu. Bapak Ibu, itulah perlunya membuat sebuah keyakinan kelas. Contohnya seperti apa yang kita bahas satu persatu, mulai dari menstabilkan identitas. Misalnya seperti ini. Ketika ada siswa melakukan sebuah kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Contohnya berbuat salah itu enggak apa-apa. Kita tanya, berbuat salah itu enggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga dulu pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, cara menstabilkan identitas. Ini bukan merupakan pembenaran Bapak Ibu atas kesalahan mereka. Tetapi kita menghargai dulu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang wajar atau sesuatu hal yang bisa dicarikan solusinya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tetapi di sini Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah. Nah, misalnya ada siswa bertengkar, kalau di kelas SD ya paling cuma rebutan mainan, kalau kelas-kelas SMP mungkin bisa rebutan pacar atau gimana ya Bapak Ibu contohnya. Bapak Ibu di sini bisa menengahinya dan nggak nyari yang salah, tapi kita cari solusinya bersama-sama. Nah, itu kita ada di tahap menstabilkan identitas. Next, selanjutnya, Bu. Langkah-langkah selanjutnya yaitu kita validasi tindakan mereka. Yang salah satu itu contohnya dengan kata-kata seperti itu, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya mereka hanya mengumpat Bapak Ibu, padahal sebenarnya mereka bisa seperti itu. Nah, kita validasi dulu tindakan yang salah, bahwa kegiatan mengumpat itu pun salah. Pasti punya alasan. Nah, mengapa mereka melakukan itu? Kita cari dulu motivasinya. Mereka itu melakukan tindakan salah itu karena apa? Atau mungkin karena mereka bertengkar, karena salah satunya tadi ada yang mengejek orang tuanya, maka kita validasi bisa dengan seperti ini. Kamu patut bangga loh pada dirimu, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Tetapi hal itu merugikan orang lain. Bisa seperti itu Bapak Ibu.
Jadi kita validasi dulu tindakan yang salah. Kemudian setelah kita validasi bahwa tindakan yang salah, barulah kita kembalikan kepada keyakinan yang kita buat di awal pembelajaran tadi. Next, selanjutnya Bu. Tindakanmu itu melenceng karena dari keyakinan kelas. Yang mana kan kita sudah buat kesepakatan kelas kemarin bahwa semua harus saling menghormati dalam pembelajaran. Misalnya seperti itu. Untuk menanyakan keyakinan dengan bertanya, kamu itu mau jadi orang yang seperti apa ya? Nah, saya pengen jadi orang sukses, Pak. Apakah jalan orang sukses itu seperti itu? Nah, setelah kita menanyakan keyakinan, barulah kita tarik sebuah pemecahan yang berasal dari mereka dengan menanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan ini. Ketika sebuah kegiatan disipliner atau perilaku itu dikeluarkan, kita tampakkan oleh siswa, maka siswa tersebut harus juga mampu mengeluarkan solusinya. Apa tindakan yang bisa mereka lakukan untuk menutupi atau untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan. Demikian Bapak Ibu, mungkin nyampe dari saya. Kesimpulannya bahwa kegiatan pembelajaran diperlukan oleh kita dengan suasana yang nyaman dan kondusif. Suasananya yang nyaman itu bagaimana? Suasana yang nyaman itu dengan terbentuknya budaya positif yang baik yang ada di lingkungan kelas ataupun di sekolah. Nah, untuk membentuk budaya positif diperlukan suatu disiplin positif yang dari ancaman hukuman ataupun paksaan. Oleh karena itu diperlukan sebuah keyakinan yang dapat membentuk siswa atau membangun karakter siswa dari lingkungannya sendiri ataupun lingkungan kelas kita. Demikian Bapak Ibu penjelasan saya tentang budaya positif. Waktu saya selanjutnya persilakan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Heru Hermanto yang telah menyampaikan berbagi praktik baiknya yang telah diterapkan di sekolahan SD Negeri 3 Bumi Nabung Baru. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara tanya jawab. Di sini saya akan membuka permen tanya jawab ataupun tanggapan dari Bapak Ibu semua. Mohon sebelum menanyakan atau menanggapi, tolong sebutkan nama terlebih dahulu. Baiklah, saya persilahkan yang ingin bertanya ataupun menanggapi. Raise hand. Di sini ada Ibu Irma Rismawati. Silakan Ibu Irma. Halo Ibu Irma. Ya, mungkin Ibu Irma masih terganggu sinyal. Saya akan panggil Ibu yang raise hand, Bu Yuliza Astuti Nur. Ibu Yuliza. Ibu Yuliza. Yuliza dan Erma. Tidak ada? Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun memberi tanggapan. Ya, mungkin mau tanya apa? Ada Bu Febrianti Mustika. Ya, selamat datang Ibu Febri. Mungkin sambil menunggu
teman-teman yang lainnya untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan. Baik, saya akan memberikan tanggapan terlebih dahulu pada Pak Heru yang telah memaparkan sungguh sangat luar biasa sekali. Pak Heru tadi sudah menerapkan tentang keyakinan kelas. Yang mau saya tanyakan, Pak Heru, Bapak mengajar di kelas berapa ya, Pak? Sekarang posisi kelas 3. Oh iya, kelas 3. Jadi kalau kelas 3 itu sudah bisa baca dan tulis ya. Tadi saya melihat anak murid Bapak menuliskan apa keinginannya pada sticky note, terus ditempel seperti itu. Nah, itu kalau kelas 3 mungkin bisa diterapkan ya, Pak. Karena saya mengajar di kelas 1, Pak. Ya. Bisa membaca ataupun menulis. Ada anak yang hanya bisa membaca aja atau menulis saja. Jadi tapi menggunakan langsung tanya. Suaranya terputus-putus, Bu. Minati seperti itu. Jadi anak-anak ini awalnya tidak tahu apa itu keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Jadi dari saya ini Pak menjelaskan itu adalah suatu peraturan yang disepakati oleh bersama. Jadi nanti Ibu selaku guru kalian dan juga kalian kita sama-sama sepakat apa sih keinginan kalian, kelas kita itu ingin seperti apa. Mungkin di rumah kalian ada peraturan dari orang tua kalian kalau tidur nggak boleh sampai jam 9 malam. Nah, seperti itu. Jadi untuk kelas kita apa yang kamu inginkan? Nah, jadi dengan memberikan contoh satu saja kepada murid saya, anak tahu apa sih itu keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Jadi dari anak-anak saya itu, dia tahu, oh kalau datang nggak boleh terlambat Bu. Intinya kalau datang nggak boleh terlambat itu sama halnya dengan datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Terus Bu, kalau ke kamar mandi izin dulu Bu. Nah, seperti itu. Oh iya, terus ada lagi apa? Kalau di kelas nggak boleh ribut. Terus sama kawan jangan nakal Bu, jangan jahil. Karena banyak Pak di kelas saya, kelas 1, terutama itu banyak sekali, hampir setiap hari anak-anak itu jahil. Jahilnya ya masih dunia anak-anak. Memang dunia mereka peralihan dari TK ke kelas 1 itu kan masih banyak sekali anak-anak yang masih bermain. Jadi kalau didisiplinkan dengan yang harus diam duduk itu nggak bisa. Jadi penerapan yang dilakukan Pak Heru sungguh sangat menginspirasi saya Pak. Seandainya kedepannya saya diberikan amanah mengampu kelas yang lebih tinggi, saya akan menerapkan pembuatan. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Bu Yani atas tanggapannya. Ya benar Bapak Ibu, bahwasanya keyakinan kelas ini sangat penting untuk kita laksanakan agar nanti kita bisa menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan. Mungkin itu. Iya. Monggo yang mau tanya Bapak Ibu. Siti Mariam. Saya persilahkan, silakan Ibu Siti Mariam. Dibuka ibunya Bu, suaranya. Siti Mariam, halo. Jangan lupa dibuka biar atau bisa moodnya dihidupin. Dulu Ibu. Siti Mariam belum ada suaranya. Ataupun ada Ibu Irma Risnawati yang raise hand. Halo, iya. Halo. Ibu Mariam menyambung. Halo. Ya. Silakan Ibu Mariam. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Siti Mariam. Asal sekolah saya SDN 1 Sidobinangun dari Kecamatan Waiseputi. Saya ingin menanyakan posisi kontrol yang seperti apakah
yang ideal ketika kita itu bertemu dengan beragam murid yang multikultural, Pak Heru. Jadi posisi kontrol kita itu seperti apa gitu? Iya, Oke, terima kasih Bu Maria atas pertanyaannya. Posisi Kontrol yang yang seperti apa jika kita menemui murid yang multikultural. multikultural ya. Ya. Kalau ditanya posisi kontrol yang baik, menurut saya sih posisi kontrol sebagai teman. Karena di sini kita bisa dekat pada anak-anak, kita bisa tahu kebiasaan-kebiasaan mereka dari beberapa anak itu sendiri. Berarti kita itu harus mendekati siswa-siswi itu ya Pak ya, untuk menjadi teman kita gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu Bapak. Ibu. Oh ya. Baik, kalau boleh saya menambahkan dari pertanyaan Ibu Siti Mariam yang ditanyakan tadi. Posisi kontrol Multikultural, iya. Jadi posisi kita itu dari 5 posisi kontrol tadi, kita sebagai apa? Nah, jawaban Pak Heru tadi sebagai teman. Sebagai teman ini bagus, sudah sangat bagus. Namun di posisi teman ini, Ibu, ada posisi positif dan negatifnya. Posisi positifnya yaitu kita bisa dekat dengan murid kita, sehingga tidak ada anak yang merasa takut terhadap diri kita. Namun, di posisi teman ini, ada posisi negatifnya, yaitu anak lebih sopan santunnya mungkin kurang terhadap kita. Jadi, anak menganggap kita itu hanya temannya biasa. Seperti itu, Bu. Mungkin untuk kelas SD, karena kita ngajar di SD, saya juga juga posisi teman itu bisa kita terapkan, dan ada posisi yang lebih baik lagi yaitu pemantau, Ibu. Di posisi pemantau ini kita akan menerapkan tentang kesepakatan. Jadi seperti ini, ketika murid kita itu melanggar, kita bisa tegur dengan kita kan punya kesepakatan loh, kalau kesepakatan kita yang sudah kita sepakati seperti itu. Atau posisi manajer yang disarankan ini adalah yang bagus sekali, posisi manajer, karena di posisi manajer ini Ibu, ketika murid kita melanggar peraturan, kita bisa melakukan 3 tahap yang telah disebutkan Pak Heru tadi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yaitu ketika murid kita panggil ke kantor ataupun di kelas, dia otomatis kan takut, was-was. Mengapa kok kita dipanggil? Ngapa loh? Murid kita kan pasti was-was, karena dia merasa bersalah. Dan untuk menstabilkan mereka itu, kita punya tekniknya. Jadi, apa benar loh? Kamu tahu nggak tadi Ibu manggil kamu? Kenapa? Mungkin karena dia itu tahu dia berbuat salah, jadi dia akan mengakui kesalahannya. Dan ketika anak kita melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan. Berbuat salah itu tidak apa-apa loh, Nak. Ibu pernah kok berbuat salah, jadi kita stabilkan dulu. Dan yang kedua, salah. Nah, Ibu tahu kamu melakukan kesalahan, tapi pasti ada latar belakang. Apa loh yang membuat kamu berbuat seperti itu? Pasti ada alasannya. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kita sudah pernah membuat suatu kesepakatan loh ya Nak ya, masih ingat enggak sih kesepakatan kita? Kira-kira yang kamu lakukan itu benar apa enggak? Kan tadi kamu udah mengakui bahwa perbuatan kamu itu salah, tapi enggak menyalahkan loh ya. Sekarang kalian tahu kesepakatan kita seperti apa, sekarang kita cari solusi nih. Kira-kira menurut kalian apa yang bisa kamu lakukan untuk solusi masalah kamu ini? Jadi dengan apa ya Ibu? Dengan diri mereka sendiri, keinginan mereka. Kita tidak memaksa kamu harus ini, kamu harus ini. Karena selama ini yang diterapkan di sekolah kita penghukum dan berbuat salah. Kamu salah, kamu harus gini karena kamu salah dihukum, kan seperti itu. Jadi begitu cara menangani anak yang
melanggar peraturan, yang disarankan adalah posisi yang manajer. Kalau posisi manajer ini belum bisa, kita bisa mundur satu langkah, yaitu ke pemantau atau sebagai teman. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih sekali untuk penjelasannya Bu Yeni, lebih sangat-sangat saya pahami. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Maria. Mungkin ada yang bertanya lagi, Ibu Irma Risnawati. Saya persilahkan. Ibu Irma, ataupun dari Bapak Ibu yang lainnya, boleh memberikan pertanyaan atau tanggapannya. Itu ada pertanyaan dari Bu Fitri dari chat Bu Yani. Oh, ada yang lewat chat ya? Ya. Iya, ada Bu Nur Fitria mau bertanya, Pak Heru, bagaimana caranya untuk mengatasi agar siswa tidak sering bertengkar? Iya, Pak Heru, silakan untuk menjawabnya, Pak. Oke, terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Agar siswa itu tidak bertengkar, ya namanya anak-anak ya Bapak Ibu, jelas masih pikirannya suka main, mungkin kadang ini kita bertengkar juga paling nanti sore aja udah berteman lagi. Jadi untuk menciptakan ini ya kita harus mengkondisikan kelas itu senyaman-nyaman mungkin agar tercipta kelas yang nyaman. Ya kita harus bikin keyakinan kelas tadi, kita keyakinan kelas tadi yang sudah kita kesepakati harus kita benar-benar terapkan. Jadi supaya anak-anak itu tidak melanggar apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Misalnya nanti ada anak yang berantem, ya kita tinggal mengingatkan bahwa kita punya keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi di situ nanti anak yang merasa bersalah ataupun gimana akan tahu gimana letak kesalahannya, dan kedepannya dia akan lebih baik lagi untuk tidak menciptakan kegaduhan. Mungkin itu saja Ibu Fitri. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Pak Heru terputus-putus. Ya, silakan Pak Heru. Suaranya terputus-putus, Bu. Sinyalnya luar biasa ini hari. Suara saya terdengar, Ibu. Terdengar, Halo? Pak. Ya, terdengar Pak Heru. Pertanyaan Ibu Fitri tadi saya ulangi, bahasanya untuk menciptakan siswa supaya nggak bertengkar, ya kita tadi udah bikin keyakinan kelas yang mana salah satu keyakinan kelas yaitu kita harus saling menghormati. Nah, jadi nanti jika ada anak yang bertengkar, tinggal kita ingatkan tentang keyakinan kelas kita tadi. Kita harus saling menghormati. Nanti di situ anak-anak akan mengerti tentang kesalahannya, dan insya Allah di kemudian hari mereka tidak akan mengulangi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Bu. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Pak Heru. Mungkin saya menambahkan sedikit ya dari jawaban Pak Heru tadi. Sudah sangat luar biasa sekali Pak Heru. Jadi untuk mengatasi mengapa anak sering bertengkar, itu dengan suasana kelas yang menyenangkan atau dengan pembuatan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Di samping itu Ibu, karena saya ngajar kelas 1, di kelas saya itu hampir setiap hari anaknya bertengkar. Jadi ketika anak-anak ini bertengkar, jadi saya lerai, saya panggil, ngapa lo tadi bertengkar? Nah, sebenarnya perbuatan kalian ini menurut kalian nih, pantas apa enggak, baik apa enggak, seperti itu. Kita dengan nadanya, nada rendah Ibu. Jadi ketika anak kita kita bicara dengan nada rendah, mereka tidak akan takut ataupun merasa dirinya menyalahkan diri mereka sendiri. Nah, mereka, iya Bu, saya salah. Nah, menurut kalian, kalau perbuatan kalian itu salah, apa solusinya untuk kedepannya itu apa?
salahnya tadi kita nggak nyari yang ditanya, yang seperti yang dipaparkan Pak Heru, guru itu nggak nyari siapa yang salah siapa yang benar, tapi mencari jalan solusinya, dan solusi itu dari murid kita itu sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan tanggapannya. Saya berikan 1 kali tanggapan ataupun pertanyaan. Kalau memang ada, saya persilahkan. Kalau nggak ada, kita tutup aja, Bu, karena sudah. Iya, di sini ada 1 tadi, Bapak. Ibu Untung Aulianingrum. Ya. Silakan, Ibu. Kita kasih 1 pertanyaan, ya, Bu. Ya, kita buka, kasih 1 lagi kesempatan bertanya. Silakan, Ibu. Iya, jadi kan kita tadi sudah mempelajari tentang budaya positif, di mana budaya positif itu dapat diterapkan dengan cara membentuk disiplin positif, yang mana disiplin positif itu diterapkan tanpa adanya kekerasan, ancaman, dan siswa itu diajarkan untuk mengetahui konsekuensi dari perbuatan mereka. Nah, di sini saya mau menanyakan, agar siswa tahu tentang konsekuensi perbuatan mereka itu, apakah kita beritahunya ketika kita ingin membentuk keyakinan kelas, atau seperti apa, Bu? Jadi kan biar mereka itu udah tahu kalau aku ngelakuin ini salahku, konsekuensinya ini. Itu sebaiknya dikasih tahu di awal atau bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Untung. Saya bantu jawab ya. Bagaimana sih mengetahui konsekuensi dari mereka yang melanggar, ataukah dari awal? Iya, jadi kita itu membuat kesepakatan di awal itu berbarengan dengan konsekuensi. Jadi mereka tahu apa kesepakatan kita. Umpamanya datang terlambat nih, ada 1 anak, jadi kita kasih tahu di situ kalau datang terlambat konsekuensinya, umpamanya nih suruh lari aja, lari ini loh di kelas itu kan nggak di lapangan. Kalau di lapangan capek ya, jadi karena dia terlambat intinya dia harus lari mungkin di kelas ini sampai kelas sana, jadi 2 kali gitu, yang membuat mereka tidak merasa tersakiti. Jadi sesuatu yang bisa membuat mereka belajar dari kesalahannya. Kita tidak boleh menghukum yang berat, tidak, tapi bukan berarti kita membiarkannya. Itu salah satunya. Atau mungkin sebagai contoh juga ada anak yang tidak menggunakan atribut nih, hari Senin upacara tidak menggunakan topi dasi. Konsekuensinya apa loh? Dalam waktu 3 hari kamu harus lapor sama ibu kalau kamu pakai pakaian lengkap. Nah, mungkin seperti itu. Jadi untuk mendisiplinkan. Jadi 3 hari ke depan kamu harus lapor, Bu, aku udah pakai nih, ada topi, ada dasi, seperti itu. Jadi tidak memberatkan pada muridnya. Konsekuensi itu dibuat berbarengan dengan kesepakatan. Jadi yang kesepakatan itu anak-anak setuju, konsekuensinya harus ikut setuju juga, sama-sama setuju antara guru dan murid. Jadi 2 arah, tidak 1 arah, guru aja ataupun murid saja. Itu mungkin Pak Heru bisa menambahkan. Oke, terima kasih. Intinya budaya positif ini kita dituntun untuk menciptakan kelas yang nyaman. Kalau dulu mungkin kita ngalamin kalau salah mesti dihukum sama bapak ibu guru kita. Nah, sekarang kita dituntut untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi silakan bapak ibu nanti bikin keyakinan kelas bersama muridnya, kesepakatan. Jadi di situ kesepakatan itu dijalankan atau dilaksanakan oleh murid dan guru, bukan dari guru saja, nggak cuma sepihak. Jadi dari kedua belah pihak, yaitu guru dan murid. Nah, dari kesepakatan itu nanti kita akan bisa menciptakan keyakinan kelas, yang mana jika nanti anak-anak itu melakukan kesalahan, kita cuma mengingatkan bahwa kita sudah punya keyakinan kelas ini loh. Contohnya tadi kalau kita berantem, kan kita udah punya keyakinan kelas bahwasanya kita harus saling menghormati. Kita ingatkan itu. Nah, karena di sini tujuannya kita membuat
karakter anak yang berbudi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heru. Bagaimana Ibu Kuntum atas pertanyaan dan jawaban dari kami? Apakah Bu, sudah vlog? Iya, terima kasih. Tapi Baiklah. jadi itu ya Bu. Jadi kalau di profil pelajar Pancasila ini di 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang sudah dijelaskan tadi, kita dianjurkan untuk sebagai posisi manajer ya Bu, yang dianjurkan gitu. Ya, Bu Kuntum bisa diulang Bu, karena suaranya putus. Gini Bu, kan tadi sudah dijelaskan tentang 5 posisi kontrol. Jadi saya ingin menanyakan, apakah berarti kita itu dianjurkan di antara 5 posisi kontrol itu di profil pelajar Pancasila sekarang ini di bagian posisi manajer ya Bu? Maksudnya apakah harus itu ataukah kita boleh nih sekali menjadi penghukum, sekali menjadi teman atau gimana gitu? Iya, terima kasih. Memang kita disarankan untuk posisi kita selaku pendidik itu untuk posisi manajer, itu paling tinggi Bu. Jadi kalau kita belum bisa menerapkan posisi manajer, kita mundur 1 langkah sebagai pemantau ataupun teman. Kalau sebagai penghukum ataupun merasa bersalah, ini tidak diterapkan Ibu. Tidak boleh. Karena kalau kita menghukum intinya hanya satu arah aja. Jadi murid kita merasa disakiti atau dia merasa diri mereka itu justru merasakan bersalah. Kan ada 2 itu, merasa bersalah. Dia sudah salah terus disalahkan. Jadi seperti itu tidak boleh. Yang disarankan memang sebagai pemantau. Dan untuk profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir kita. Jadi kalau kita naik mobil ataupun sepeda, tujuan kita ini mau kemana loh, murid kita mau dibawa kemana. Jadi tujuannya kita mewujudkan murid yang bukan hanya pandai, tetapi memiliki jiwa atau sikap profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 elemen tadi. Jadi 6 elemen ini adalah sikap yang kita wujudkan untuk murid kita. Jadi tujuan akhir kita itu. Terima kasih Bu, Bapak penjelasannya. Sama-sama. Sama-sama Ibu Kuntum. Baik, kita foto bersama dulu. Pak Heru, silakan untuk mengabadikan dan Bapak Ibu yang lainnya bisa untuk membuka videonya, kameranya dibuka karena kita sesi foto. Sesi terakhir Heru, Ibu silakan. Bapak. Iya, kita sesi terakhir nih. Silakan Pak Heru. Oke, Om Jarot yang ganteng gayanya gimana Om? Oke, terima kasih. Sudah Ibu. Selesai sudah acara berbagi praktik baik, yaitu tentang budaya positif pada siang hari ini. Apabila ada tutur pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.